Saat ini saya bekerja di bidang otomotif Mhm. gitu. Saya di bagian penjualan. Sebenarnya dunia sales itu yang menyenangkan adalah target yang kita buat adalah ya dari kita sendiri. Kita mau target berapa? Kita seperti entrepreneur ya. Oh, oke. Seperti melayaknya kita punya usaha sendiri. Brand itu akan berpengaruh pada after sales-nya. Oh, oke. Ya kan, nilai jualnya nanti kembali seperti apa. Kalau cash kita otomatis kan untuk setiap pembelian kendaraan itu tidak ada di cover sama asuransi. Oh. Kalau kita pembelian kredit itu sudah pasti otomatis sudah include termasuk dengan asuransi. Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Ningtyas dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Kita akan berbincang-bincang sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang diambil dari core value YBHK, yaitu adalah inovatif. Nah di sini aku udah gak sendiri nih, aku sudah sama narasumber. Hai Kak. Halo, selamat pagi. Pagi, boleh dikenalin Kak namanya siapa, lulusan tahun berapa, dan lulusannya dari mana nih Kak? Oke baik, selamat pagi semuanya teman-teman YBHK. Saya Giri, lulusan Anatasi 2, lulusan tahun 93, dan saya angkatan pertama di SMA Viani, angkatan 93 juga. Oh, berarti dulu waktu gedungnya masih di yayasan ya? Ya, Yang sekarang betul, yayasan ya? betul. Oh, sudah cukup. Angkatan pertama. Sudah cukup lama ternyata lulus Lumayan. dari sekolah. Nah, Kak boleh diceritain gak sih Kak, kenapa kok dulu tuh milih untuk sekolah di SMP Tarsisius 2? Angkatan pertama itu saya mulai dari SD. SD Pax yang di Hasimasari. Nah, jadi kelas 6 saya terakhir di sana kelas 5, kelas 6 saya pindah ke gedung yang di Tarsi 2 ini. Oh ya. Jadi saya mulai dari SD kelas 6 itu sudah berubah jadi Tarsisius 2 tuh. Gitu. Jadi ya pertama gedung, jadi saya tahu belum ada ya wow itu angkatan pertama banget. Gitu. Oh, jadi berlanjut gitu ya Kak dari Ya, SD, berlanjut. SMP, terus SMA-nya SMP, gitu ya. betul dari SD lanjut ke SMP Tarsi 2 sampai lulus saya lanjut lagi ke SMA juga, Viani juga gitu. Jadi masih satu yayasan ya. Iya betul, cuma pindah gedung doang nih. Gedung. Nah, boleh diceritain gak sih Kak pengalaman-pengalaman selama Kakak sekolah di Tarsi 2 nih, khususnya di SMP. Mungkin boleh ceritain tentang pengalaman sama temennya, pengalaman sama guru-gurunya nih, boleh diceritain gak? Wah, kalau untuk pengalaman sih untuk di Tarsi 2 untuk dari teman-temannya seru. Waktu itu memang kita belum ada, masih minim untuk fasilitas ya jujur untuk. Tapi dari teman-teman kita seru-seruan bareng. Ya agak sedikit lah ya, mungkin ada kenakalan lah ya dulu ya gitu. Tapi memang seru teman-temannya seru, guru-gurunya juga seru, kita masih bisa ngobrol juga sama guru-guru gitu. Nah aku mau nanya nih Kak, kan zaman Kakak itu gadget kan belum ada gitu kan istilahnya. Nah boleh diceritain gak sih Kak, selama gak ada gadget nih, main sama temennya itu main apa, terus habis itu ngapain aja hal yang dilakukan gitu Kak? Wah, ya memang waktu itu belum ada gadget ya. Kita dulu tuh dari sama teman-teman tuh dilakukan waktu dulu SMP itu kita main basket, main bola dan main galasin. Waktu itu di Tarsi 2 itu ada lapangan 2 lapangan ya, yang lapangan basket tuh yang agak ke belakang. Iya betul. Ya, yang lapangan depan itu buat badminton sebenarnya, gitu setahu saya ya, buat volley ataupun apapun di situ. Nah itu dibuat pagi-pagi kita suka aktivitas sama teman-teman sebelum masuk kelas biasanya kita main galasin, main tak benteng. Wah itu permainan yang ini banget gitu. Jadi ya betul.
galasi, tak benteng. Jadi sebelum tank bel sekolah masuk ya kita main itu dulu gitu. Jadi memang agak sedikit keringat tapi ya kadang suka dimarahin guru keringetan atau apa gitu. Teman ya kita cari aktivitas pagi aja sih. Gitu. Biar nggak bosen ya Kak di sekolah ya. Iya betul. Karena kalau sekarang kan apa-apa udah gadget, masuk kelas sudah main HP gitu. Makanya aku nanya nih kemarin waktu dulu waktu belum ada gadget tuh ngapain aja sih gitu. Ternyata banyak permainan tradisional ya Kak jatuhnya ya Kak. Betul. Oke, nah sekolahnya kan aku udah selesai nih Kak tanya-tanyanya nih. Sekarang aku mau tanya tentang pekerjaan Kakak sekarang nih. Nah, sekarang nih Kakak nih bekerja di bidang apa, di mana, bergelut tentang apa nih Kak? Oke, saat ini saya bekerja di bidang otomotif gitu. Saya di bagian penjualan. Nah, saya otomotifnya khususnya di mobil Mitsubishi untuk saat ini gitu. Awalnya saya terjun di mobil itu di Toyota. Toyota. Seiring berjalan, saya sempat beberapa kali pindah di mobil juga gitu. Cuman akhirnya saya terakhir itu di sampai saat ini adalah di Mitsubishi. Oh, jadi sekarang bekerjanya adalah sebagai sales di Mitsubishi ya? Betul. Nah, kenapa sih Kak kok milihnya itu bagian sales gitu? Itu tuh udah dari awal emang mau sales atau gimana nih Kak? Awalnya sales itu saya juga secara nggak langsung terjun gitu. Jadi pertama lulus sekolah itu sebenarnya untuk bidang sales saya nggak minat sebenarnya. Gitu. Karena memang saya tipikal orang yang agak sedikit pendiam ya. Gitu. Tapi setelah saya terjun, saya coba akhirnya saya belajar gitu. Dan dari pembelajaran itu saya ini loh dunia sales. Gitu. Saya baru menemukan gitu. Akhirnya saya berlanjut sampai sekarang gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dulu nih cita-cita awalnya nih apa nih Kak? Sebelum masuk ke dunia sales nih, dulu waktu masih sekolah nih, cita-cita awalnya ini mau jadi apa sih Kak? Saya cita-cita awalnya itu saya ingin jadi pemain basket. Oh, oke. Ya, tapi orang tua agak sedikit melarang. Ya gitu. Lalu kemudian saya coba lagi apa yang saya pikir apa yang kira-kira bisa yang bisa ini. Saya pikir saya mau jadi pemain teater gitu. Cuma tetap dilarang juga gitu. Dan akhirnya ya sudah orang tua coba masuk kuliah di bagian pemasaran manajemen. Nah, ya mulai dari situ saya belajar tuh dunia marketing, dunia sales. Ya akhirnya yang tadinya sebagai seorang pendiam, ya akhirnya saya belajar. Akhirnya ini dunia. Jadi mau nggak mau saya jadi harus ngikut. Jadi saya harus bisa bicara, nggak bisa ngomong. Wow, berarti perubahan yang sangat drastis ya Kak, bisa dibilang ya? Bisa dibilang kayaknya. Dari pendiam harus bisa untuk ngajakin orang beli mobil nih gitu. Seperti itu. Nah, syaratnya apa sih Kak untuk jadi sales ini? Apakah harus jago ngomong? Apakah harus punya penampilan yang menarik? Atau gimana nih Kak? Buat saya pribadi, saya menilai sebagai seorang sales itu dia memang dia harus pintar ngomong, pintar bicara gitu. Tapi bukan berarti sebagai seorang yang pendiam dia tidak bisa melakukan penjualan ya, gitu. Tetap saya rasa sih di setiap orang ataupun manusia itu ada sisinya dia bisa melakukan di luar itu gitu. Khususnya saya bicara masalah sales ya, penjualan gitu. Mereka saya rasa bisa kalau mereka bisa melatih dan mau untuk belajar di dunia sales untuk melakukan penjualan sih. Oke, nah salah satunya kan tadi syaratnya adalah bisa berkomunikasi dengan baik nih ya kan. Nah, apa yang kakak lakukan supaya kakak ini bisa untuk berkomunikasi dengan baik nih? Kan awalnya kakak kan adalah seorang yang pendiam ya kan, terus bisa ngobrol, bisa ngomong dengan banyak orang. Nah, caranya nih gimana nih Kak biar bisa pede gitu? Jujur awalnya saya malu-malu gitu untuk bicara sama orang, apalagi dunia luar saya nggak kenal sama sekali gitu. Cuman
Satu, saya suka berpenampilan rapi aja. Satu, saya suka berpenampilan rapi karena menurut saya impression orang pertama kali itu 1-2 menit itu orang melihat dari penampilan. Apakah kita rapi? Nggak harus mahal. Yang penting kita rapi dan satu wangi. Betul. Gitu, ya kan? Gitu. Dari situ apa namanya ya di situ akan timbul orang akan melihat oh iya akan diajak bicara. Nah dari situ mungkin kita akan secara nggak langsung akan sedikit merespon dari apa yang ditanyain. Terus jadi akhirnya kita latih terus. Ya akhirnya jadi kita memberanikan diri untuk bermulai awal dulu untuk melakukan penjualan, menawarkan sesuatu, kebutuhannya konsumen apa. Seperti itu. Berarti secara tidak langsung belajar dengan orang lain gitu ya Iya. Kak, untuk jadi lebih pede. Iya. Dan secara nggak langsung juga kayak learning by doing ya Kak. Iya betul. Nah, kakak kan bekerja dengan banyak orang, maksudnya bertemu dengan banyak orang, Ya. bertemu dengan banyak sifat, bertemu dengan banyak kepala nih. Ya. Tantangan ini apa nih Kak yang pernah kakak alami nih? Wow, jujur sih dunia sales itu tantangannya banyak sekali kalau menurut saya, gitu loh. Artinya banyak bertemu orang, banyak bertemu karakter yang berbeda-beda, dan dari situ kita belajar. Oh ya karakter si A seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, dan seterusnya. Tantangan yang kita hadapin bertemu beberapa orang itu, ya kita harus menjadi apa ya? Menjadi pendengar yang baik sih, menjadi pendengar yang baik dari setiap orang gitu. Jadi kita nggak hanya kita bicara terus, tapi kita menjadi pendengar yang baik dulu aja gitu. Jadi kita tahu kebutuhannya dia seperti apa. Oke, nah ada nggak sih Kak kayak pengalaman-pengalaman yang sedikit apa ya? Kurang enak nih ketika lagi salesin. Misal orang ini maunya cepet nih, orang ini maunya ini nih. Padahal unitnya ini belum ada gitu. Pernah gak Kak ngalamin kayak gitu Kak? Oh banyak. Oh ya? Banyak banget pengalaman yang, ya banyak pengalaman yang ditolak di unitnya nggak ada, dia komplain, dia marah-marah. Ada banyak gitu. Sampai dia mau membatalkan satu yang surat pesanan kendaraannya sampai seperti itu ada gitu. Wow, nah Banyak. gimana caranya kakak ini buat kayak tetap stay calm, tetap tenang gitu? Karena kan pasti kan kalau udah ada kayak surat mau kayak orang ngancem-ngancem gitu kan Iya. kitanya panik nih kayak, Iya. aduh hilang nih satu gitu kan ya. Iya. Nah gimana sih caranya kakak tuh biar kayak, oke, stay calm, tenang gitu. Gimana caranya Kak? Iya, caranya paling saya cuma belajar aja sih dari beberapa yang udah saya coba jalanin dan beberapa karakter. Artinya saya harus hadepin dengan kepala dingin. Gitu, kepala dingin. Saya nggak apa-apa mereka marah, kita coba mendengarkan keluhannya apa sih, ya kan? Kekurangannya apa? Nah itu kita tampung semua. Kita bicara baik-baik ke konsumen seperti apa. Tapi kita kasih sedikit ya untuk menenangkan hati beberapa customer ataupun konsumen ya. Kita bisa menawarkan minuman, menawarkan makanan ataupun apapun gitu kan, kompensasi atau apa biar mereka agak sedikit tenang. Dan yang penting apa yang kita kasih jawaban ke mereka itu yang benar-benar apa ya, jangan terlalu ya harus realistis aja gitu. Jadi mereka juga jawab, oh iya keluhan mereka akhirnya terjawab gitu. Ya kita harus bisa puter, jangan mati akal kalau sebagai sales sih kalau menurut saya. Berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen tuh ya yang sesuai apa yang akan terjadi aja gitu ya Kak. Iya. Jangan betul. terlalu jangan memberikan harapan-harapan semu harapan. gitu ya. Jangan PHP ya. Iya betul. Nanti semakin memberikan PHP semakin marah semakin marah gitu. Jadi apa yang mereka butuh ya kita kasih aja. Ya apa yang jawaban apa kita kasih. Jangan terlalu melenceng dari
setiap pertanyaan. Oke. Nah tadi kan itu hal-hal yang sedikit kurang enak nih ya Kak di pekerjaan. Nah sekarang aku mau nanya tentang hal-hal yang menyenangkan. Pasti lebih banyak dong ya Kak. Nah hal-hal menyenangkan apa yang Kakak tuh alami selama Kakak bekerja sebagai sales gitu? Kalau menyenangkan udah pasti ada lah ya. Satu ya, dari setiap penjualan kita udah pasti ada sedikit imbalan lah ya, atau komisi lah ya dari setiap penjualan. Itu udah pasti di dunia sales dimanapun gitu. Itu satu. Mungkin ada beberapa target yang mungkin kita sudah capai. Kita ada beberapa trip ya kan, atau apa gitu. Ya itu sih, dan kita bisa sebenarnya dunia sales itu yang menyenangkan adalah target yang kita buat adalah ya dari kita sendiri. Kita mau target berapa gitu. Karena ibarat dunia sales itu ibarat kita seperti entrepreneur ya. Seperti entrepreneur. Jadi memang kita punya usaha sendiri, seperti melayaknya kita punya usaha sendiri, ya kan. Kita nggak punya modal di dunia mobil, ya kan. Barang yang kita jual kita sudah ada semua. Gitu, ibarat seperti itu. Gimana kita menjualnya aja sih, dan ya hasil yang didapat ya kita maunya seperti apa kita ngatur. Oke. Nah itu kan dari segi kakak sendiri nih. Kalau dari segi kalau kakak bertemu dengan konsumen nih, hal-hal yang menarik tuh apa nih Kak? Apakah mereka baik hati dengan kalau datang kasih makanan ke kakak, atau apa nih Kak? Hal yang menarik adalah yang saya temuin sekarang, berapa kali konsumen baik sama saya. Mereka kadang suka memberikan oleh-oleh kalau lagi keluar kota atau pergi kemana gitu, keluar, dan mereka pasti oleh-oleh. Ya kita nggak hanya sekedar kita lakukan satu penjualan lalu kita putus, kita nggak. Ibarat kita harus tetap maintain. Kita say hi, kabar seminggu sekali, ya kan, sebulan 2 kali mungkin gitu. Jadi biar nggak mengganggu juga. Atau mungkin ada event ataupun apa, kita informasikan ke mereka. Walaupun hanya nggak sekedar penjualan, kita say hi aja. Apa kabar? Gimana bisnisnya atau gimana gitu. Karena siapa tahu ada peluang untuk beli mobil lagi gitu ya kan? Bisa jadi. Makanya tetap harus keep in touch sama customer-customernya. Karena mereka pasti akan kasih referensi atau referral. Entah itu saudara, temen, atau apapun. Oh iya, sama si A ini aja. Sama si A ini aja gitu. Berarti good impression dari customernya juga ya Kak? Iya betul. Oke. Nah aku mau nanya lagi nih Kak. Bagaimana sih peluang pekerjaan kakak ini di 5-10 tahun ke depan? Apakah pekerjaan kakak ini menjanjikan atau gimana nih Kak? Peluang di otomotif itu sangat-sangat masih terbuka lebar sih. Gitu. Kenapa nih Kak? Masih terbuka lebar artinya gini, yang saya lihat, maaf kalau saya salah, cuman kalau menurut saya dunia otomotif, bidang otomotif itu terbuka lebar untuk siapapun yang mau gitu. Karena potensinya di masyarakat Indonesia itu sangat besar gitu. Keluar mobil baru beli, ya. Berapapun cicilannya murah, DP ringan, diusahakan dapat gitu. Jadi bener peluangnya tuh bener ada gitu untuk ke depan. Itu nggak akan ini. Cuma dilihat lagi, ada beberapa brand yang memang brand-brand besar yang memang yang harus kita pilih. Jangan sampai salah, karena brand itu akan berpengaruh pada after sales-nya. Oke. Ya kan, nilai jualnya nanti kembali seperti apa gitu. Jadi ada beberapa brand yang seperti itu gitu. Oke, berarti ini sangat berpeluang, tapi harus melihat lagi brand-brand mana yang mau dimasukin gitu ya kan Kak? Iya betul. Oke. Nah aku juga mau nanya nih Kak, lebih untung beli mobil secara cash atau lebih untung beli mobil secara kredit? Alasannya apa nih Kak? Waduh, itu yang seru kayaknya ya. Beli cash atau kredit. Betul. Nah, sebenarnya tergantung dari kebutuhan setiap konsumen. Dia punya budget berapa, ya kan?
Kalau dia contoh saya ambil contoh harga mobil 300 juta. Kalau dia budgetnya cukup, ya silakan beli cash gitu. Kalau memang dia budgetnya dia mau puterin buat usaha atau ada keperluan lain, dia sebagian dari budgetnya itu dia mau pakai, misalkan dari 300 anggap aja 10%-nya dia mau pakai, atau misalkan 100 juta dia mau pakai buat dicicil kredit, silakan gitu. Cuma ada perbedaannya. Apa nih Kak perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau cash kita otomatis kan untuk setiap pembelian kendaraan itu tidak ada di cover sama asuransi. Oh. Kalau kita pembelian kredit itu sudah pasti otomatis sudah include termasuk dengan asuransi. Fungsinya apa? Kalau kredit di include asuransi, kalau terjadi apa-apa sama si pemilik mobil, si pembayar angsurannya ini, kalau terjadi resiko itu tidak dibebankan ke keluarga nantinya, otomatis akan lunas otomatis. Oh, seperti itu gitu. Fungsinya seperti itu kalau kredit sama cash. Nah, bener gak sih Kak kalau kita mau beli beli mobil secara cash, itu kayak dipersulit gitu sama salesnya? Bener gak nih? Karena aku kayak pernah denger kabar gitu kalau mau pesen cash, kalau bayarnya cash itu kayak, aduh agak susah nih gitu. Ya, maaf ya teman-teman sales. Kalau untuk pembelian cash rata-rata sales itu agak sedikit menghindar. Oh, sebenarnya. Kenapa nih Kak? Bukannya kalau cash itu kan ya udah gitu, nggak yang harus apalagi ya, nggak harus ngehubungin lagi. Maksudnya nggak harus yang kayak ngingetin lagi gitu. Ya, biasanya sih mostly adalah setiap sales itu menghindar untuk pembelian cash. Ya karena satu mungkin kalau pembelian cash ya agak sedikit komisinya agak sedikit inilah gitu ya. Tapi kalau untuk pembelian kredit berbeda kalau untuk itu seperti itu. Nah, tapi memang ada beberapa konsumen yang tetap memaksa gitu. Itu saya mau beli cash. Oh ya udah nggak apa-apa, silakan. Ya kita juga nggak bisa maksa sebagai sales. Kalau memang dia mau beli cash gitu ya. Oke, nah tadi kan dengan pembelian kredit itu banyak banget untungnya tuh Kak. Semisal kayak asuransi dan sebagainya. Nah, gimana caranya memilih kredit yang bagus gitu? Kan jenis-jenis kredit kan banyak banget nih. Nah, kredit yang bagus menurut Kakak ketika mau beli mobil nih apa nih Kak? Kredit yang bagus ya semua pembiayaan sih sebenarnya menawarkan satu penawaran yang menarik sih sebenarnya. Kalau setiap dia pepakai pembiayaan tersebut gitu loh. Ya mungkin entah itu ada tambahan subsidi, ya kan? Tambahan subsidi itu bisa dipakai untuk tambahan diskon di luar dari diskon dealer. Contoh seperti itu. Mungkin ada beberapa pembiayaan leasing ya, gitu. Nah, atau juga mungkin ada beberapa tambahan, mungkin ada yang kayak kredit tapi yang memang dari finance tertentu gitu loh, yang menawarkan mungkin oh ya Bapak nanti kalau misalnya pakai pembiayaan ini Bapak dapat free asuransi ya gitu. Bapak dapat free admin ya. Ada beberapa yang seperti itu. Nggak semua pembiayaan ya, tapi ada. Oke, berarti memang harus cari kredit yang menguntungkan gitu ya kan Kak? Iya. Oke, nah Kakak ini kan sales kan? Ya. Kakak kan pasti ketika ada customer datang ke tempat Kakak kerja nih. Iya. Apakah Kakak tuh udah bisa langsung memastikan gitu, kayak sudah langsung, oh ini konsumennya bakal beli nih, oh ini konsumennya cuma lihat-lihat doang nih. Pernah gak sih Kak kayak gitu dan betul? Pernah. Nah, ada kejadian memang pernah ada. Gimana nih Kak ciri-cirinya nih? Boleh disebutin gak ciri-ciri konsumen yang oh ini orangnya datang langsung beli nih, oh ini orang datang cuma nanya-nanya doang nih. Ciri-cirinya ada gak Kak? Ciri-cirinya pasti ada. Biasanya kalau memang biasanya kalau memang ada beberapa konsumen yang ya
Ini ya secara gambaran besar aja sih ya, bukan menjudge atau apa. Cuman yang saya melihat adalah memang kalau untuk customer yang datang ke dealer, dia hanya melihat ataupun ke pameran deh contohnya gitu. Nah, dia hanya melihat tanya-tanya tanya mobil terlalu banyak tanya mobil, hanya nggak terlalu serius atau gimana. Biasa orang untuk tanya-tanya spek, tanya-tanya kelebihannya apa atau ini apa, yaitu hampir rata-rata dia tidak akan beli. Dia hanya bertanya, cari informasi aja gitu. Biasanya, dan itu yang pertama. Yang kedua, jika memang si konsumen itu dia pengen tahu nih, ada niat, dia pasti akan nanya, ini angsurannya berapa ya? Ini DP minimnya berapa ya? Gitu. Kira-kira mobil lama saya bisa dibantu dijual nggak sih? Saya mau ganti yang baru. Nah, itu salah satu kode ataupun dari konsumen bahwa oh ya, ini ada nilai ketertarikan untuk membeli nih. Gitu, ada buying signal. Jadi, nah itu yang harus kita tekenin ya, itu harus kita iniin. Oh iya, ini ada kecenderungan untuk membeli konsumen ini. Gitu. Ya, itu harus kita iniin lagi, kita tekan lagi. Akhirnya ya beli. Berarti kalau udah mulai nanya angsurannya berapa kali nih, terus kreditnya berapa lama segala macam tuh berarti udah ya 80% lah ya kan? Ya, satu lagi apabila mereka datangnya satu keluarga. Ya itu udah enak kalau satu keluarga, karena si pengambil keputusannya sudah berkumpul semua di situ. Jadi nggak harus pulang ke rumah dulu tanya-tanya ya. Kalau udah pulang ke rumah, ya persentasenya 50-50 lah, 60-40 lah. Cuman kalau sudah berkumpul, satu rombongan datang, suami istri ataupun bersama orang tua, ya itu udah pasti tuh. Itu hampir rata-rata sih mereka akan membeli. Keputusannya langsung di tempat. Oh berarti kalau kakak pas di dealer lihat ada gerombolan satu keluarga datang itu kayak beli nih dia gitu. Positif berarti. Positif dulu. Nah terakhir nih Kak, pesan untuk sobat-sobat YBHK nih apa Kak? Pesan-pesannya untuk teman-teman YBHK, jangan pernah mau kalah sama keadaan. Kita harus maju terus, tetap semangat, kita harus punya ambisi. Harus punya ambisi. Keren sekali. Nah, terima kasih Kak sudah mau datang ke podcast ini. Sama-sama. Sudah mau menceritakan tentang pengalaman Kakak selama sekolah, pengalaman Kakak kerja sekarang. Ya. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sama-sama. Dan terima kasih untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan saya Giri Ongkowijaya. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.